Episode 248. Nama si kembar. Mata Fajri kembali berkaca-kaca ketika melihat Sapira baru saja keluar dari ruang operasi. Sambil tersenyum, Fajri menatap istrinya dan mengucap seluruh wajah cantik yang masih terlihat pucat itu. "Terima kasih sayang, aku mencintaimu," bisik Fajri membuat Sapira tersenyum manis dengan mata sayunya. Mereka segera pergi menuju ruang VVIP yang sudah disiapkan sebelumnya. Tak lupa pangeran kecil dan Tuan Putri juga ikut dibawa. Hersi dan Fajira sigap menggendong cucu mereka dengan hati-hati. "Hai sayang," sapa Mama Hersi dengan tangis harunya ketika menggendong Tuan Putri nan cantik itu. Fajira tidak lagi dapat berkata-kata. Ia melihat jika bayi laki-laki itu begitu mirip dengan Fajri ketika kecil. "Mas, wajahnya begitu mirip dengan Fajri waktu kecil," ucap Fajira tersekat sambil tersenyum. "Benarkah?" tanya Irfan berbinar. Ia menggendong bayi kecil itu dengan lembut dan memperhatikan wajah Fajri Junior yang memang begitu mirip dengan Fajri waktu kecil. "Iya, cucu kita pasti akan lebih hebat dari ayahnya," ucap Irfan tersenyum haru. Mereka segera pergi menuju lantai paling atas di mana ruang inap VVIP berada. Fajri tidak melepas genggaman tangannya dari Sapira barang sebentar saja. Bahkan ia selalu tersenyum sambil mendorong berangkar itu. Setibanya di kamar, Sapira segera dipindahkan ke atas berangkar khusus yang ada di sana. Fajri menjadi suami dan ayah siaga mulai dari detik ini. Ia menggendong Sapira dengan hati-hati dan kembali membaringkannya. Desis Sapira ketika merasakan sakit pada bekas operasinya. "Kenapa sayang?" tanya Fajri panik. Nggak apa-apa mas, aku hanya belum terbiasa dengan jahitan ini," ucap Sapira lirih. "Apa aku panggilkan dokter saja?" tanya Fajri begitu khawatir. "Nggak usah mas," ucap Sapira tersenyum dan mengusap perang tegas Fajri. "Oek, oek, oek." Tangis bayi kecil itu bersamaan. Mereka terlihat kehausan dengan menggerakkan mulut dan lidah seperti mencari sumber makanannya. "Ma, bawa sini dulu dedenya biar aku susui," ucap Sapira. Mama segera menyerahkan bayi perempuan itu kepada Sapira agar bisa diberi ASI. Mata Sapira berembun. Ia menatap bayi mungil yang terlihat begitu cantik itu. "Haus nak," ucap Sapira memberikan ASI kepada putrinya. Ipana dari tadi hanya menatap mereka dengan berbinar. Ia sungguh tidak sabar untuk mendengar nama dari keponakannya. "Kak, apa nama mereka sudah ada?" tanya Ipana penuh harap. "Apa Aunty mau memberikan mereka nama?" tanya Sapira tersenyum. "Apa boleh?" tanya Ipana terkejut dengan rasa tidak percaya. "Boleh sayang," ucap Fajri. Mereka memang sepakat akan memberikan kesempatan kepada Ipana untuk memberikan nama kedua bayi kecil itu. Ipana menatap semua orang yang ada di dalam ruangan untuk meminta izin dan restu. Mereka mengangguk menyetujui ide Sapira. Fajira segera menyerahkan cucu laki-lakinya kepada Ipana dengan hati-hati sambil mengajarkan gadis itu bagaimana cara menggendong bayi. "Hai sayang," panggil Ipana tercekat. "Anak ganteng, Aunty memberi kamu nama Narendra. Narendra putra Dirgantara. Kelak, kalau kamu besar nanti bisa menjadi laki-laki yang hebat dan berkuasa. Seperti ayah Fajri ya nak. Jangan lupa bucin juga," ucap Ipana tersenyum dengan air mata yang sudah menetes. "Narendra, nama yang bagus," ucap Sapira berbinar. "Nah, sekarang gantian, ini dedenya udah selesai. Mimi gantian sama abang lagi," sambungnya dan menyerahkan bayi perempuan itu kepada Fajri. Ipana dengan hati-hati meletakkan Narendra di atas pangkuan Sapira, tak lupa meninggalkan kecupan sana-sini di wajah kecil dan tampan itu. Ipana beralih menatap bayi cantik yang berada dalam gendongan Fajri. "Hai cantik," ucap Ipana menyapa gadis bayi cantik itu. "Kamu cantik banget. Pasti Aunty kalah nanti, hehe." "Putri cantik Aunty, nama kamu sekarang Naila Putri Dirgantara. Kelak kamu akan menjadi perempuan yang begitu cantik, sukses, kuat, dan pemberani seperti Aunty," ucap Ipana tersenyum manis dan mengecup wajah Naila. "Ternyata Aunty pandai memilih nama ya nak, Narendra dan Naila," ucap Fajri tersenyum. "Dede udah memikirkannya semenjak tahu kalau kakak hamil bunda," ucap Ipana masih melihat Naila yang berada di dalam gendongan Fajri. Mereka sedikit berbincang di sana sebelum berpamitan pulang agar bisa bergantian untuk menjaga Sapira dan anak-anak mereka nanti. Tinggallah Fajri dan Ipana yang masih setia menunggu Narendra dan Naila yang sudah terlelap, begitu juga dengan Sapira.
Fajri memilih duduk di atas sofa sambil memangku kepala Ivana yang terlihat sudah mengantuk. "Tidurlah sayang," ucap Fajri tersenyum. Fajri masih tersenyum mengingat apa yang telah terjadi hari ini. Ia masih tidak menyangka jika ia sudah menjadi seorang ayah. Walaupun tubuhnya masih terasa lelah, namun Fajri harus menjaga keluarganya sebelum yang lain datang untuk menggantikannya. "Abang gak apa-apa kalau aku tinggal tidur?" tanya Ivana lirih. "Gak apa sayang, tidurlah nanti kita gantian," ucap Fajri tersenyum. Ia mengelus kepala Ivana dengan lembut hingga garis itu terlelap. Cukup lama Fajri menanti keluarga yang datang agar ia bisa terlelap barang sebentar saja. Hampir 1 jam ia hanya berkutat dengan ponselnya. Beruntung anak-anak tidak terbangun atau hal semacamnya karena sudah dipastikan jika ia akan kebingungan untuk mengurus 2 bayi kecil itu. "Bang," panggil Fajira yang baru saja datang dengan beberapa ART untuk membantunya membawakan barang-barang yang akan diperlukan oleh anak-anaknya nanti. "Bunda, abang mau tidur sebentar. Gak apa-apa kan kalau abang tinggal tidur?" ucap Fajri lirih. "Gak apa-apa sayang, biar bunda yang menjaga anak-anak dan istrimu." Fajri terlelap setelah membersihkan badannya. Ia berbaring di atas berangkar yang diminta oleh Fajira agar anak-anaknya bisa beristirahat dengan baik. Ia melihat 2 orang cucunya yang masih tertidur dengan tenang. Sesekali mencolek pipi tembem mereka dengan gemas, hingga Nela terbangun dan langsung menangis. Bangun ya nak, maafin Oma ya, hehe," ucap Fajira terkekeh dan terkejut. Ia menggendong bayi kecil itu dengan lembut sambil berdendang. Ia menunggu Sapira bangun terlebih dahulu karena menantunya terlihat begitu kelelahan. Namun Sapira sudah lebih dulu bangun ketika mendengarkan tangisan yang cukup keras dari anak gadisnya. "Bunda," panggil Sapira lirih. Udah bangun nak?" tanya Fajira tersenyum dan menyerahkan Naila kepada Safira. Iya bunda." "Duh, anak bunda nangis, haus ya nak? Atau diganggu sama oma? Hehehe," ucap Safira terkekeh. Begitu juga dengan Fajira yang juga ikut terkekeh dan mengambil Narendra dari box bayi. Pria kecil itu terlihat sudah bangun dan menggeliat berusaha untuk melepas bedung yang tengah mengikatnya. Fajira semakin gemas karena ia serasa melihat Fajri waktu kecil. Ia mencium Narendra dengan gemas dan seolah tidak ingin berhenti. Cucu oma, muah, muah." "Gerah ya nak, mau buka bedongnya?" ucap Fajira terkekeh. Ia membaringkan Narendra di atas berangkar Sapira dan membuka bedongnya dengan perlahan. Dengan ekspresi yang menggemaskan, pria kecil itu menggeliat, melepaskan rasa penat seolah ia sudah terbungkus begitu lama. Setelah dirasa cukup, Narendra kembali memejamkan matanya dan tertidur. Kok tidur lagi nah, gak mau mimi dulu?" tanya Fajira mencolek-colek pipi Naren dengan gemas. "Bangun bang, itu dedenya udah selesai mimi, abang gak mau mimi juga," ucap Fajira semakin gemas. Sementara Sapira juga ikut terkekeh melihat kelakuan mertuanya. Ia begitu senang karena menjadi menantu ibu yang kekinian ini. Mereka masih berbincang ringan hingga si kembar kembali terlelap dengan tenang di dalam pangkuan Fajira dan Safira. "Selamat datang di dunia peribuan sayang. Selamat begadang dan menikmati setiap detik yang berharga dengan menyandang status ibu," ucap Fajira tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. "Iya bunda, bantu aku ya biar bisa jadi ibu yang hebat seperti bunda," ucap Sapira yang juga ikut berkaca-kaca.